Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, as-saimin was-saimat, yang semoga puasa kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang sahabat Nabi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud menceritakan tentang satu doa yang lazim dan senantiasa dipanjatkan oleh yang mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, apa yang dikatakan oleh Nabi dalam sebuah doanya, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku meminta dan memohon kepadamu, berikanlah aku petunjuk dan lindungilah diriku senantiasa menjadi orang-orang yang afaf, yang menjaga diri daripada perkara atau perbuatan-perbuatan yang tidak berguna. Wal ghina, dan jadikanlah diriku orang-orang yang tidak dihinakan oleh manusia atau makhlukmu yang lain. Al-ghina. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, aspek yang pertama atau perkara yang pertama yang dimohonkan oleh Nabi adalah huda, hidayat. Betapa hidayah Allah itu begitu penting. Kita tahu bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, di dalam firman-Nya menginformasikan kepada kita, dan tentu saja ini diawali kepada baginda Nabi. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ketika hambaku bertanya tentang aku ya Muhammad, ya Rasulullah, katakan aku dekat kepada mereka dan aku akan mengijabah segala permohonan mereka. Mintalah kepadaku, maka pasti aku akan mengijabah apa yang mereka panjatkan, apa yang mereka mohonkan. Kita tahu bahwa ijabah dari Allah bisa jadi itu merupakan istidraj, dan yang kita minta adalah nikmat yang Allah sertai dengan ridho. Kunci daripada semua itu adalah ketika kita meminta segala sesuatu, maka iringilah sesuatu tersebut dengan kehati-hatian kita untuk menjaga diri daripada perkara-perkara yang menyebabkan Allah membenci kita. Karena Allah menghendaki, Allah menginginkan segala apa yang Dia berikan kepada kita la'allahum yarshudun, disertai petunjuk, disertai hidayah, yang dimana buah daripada petunjuk itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Garis besarnya, betapa nikmat yang Allah berikan kepada kita akan menjadi nikmat yang begitu mahal, akan menjadi nikmat yang berharga dunia dan akhirat apabila nikmat itu diberikan disertai dengan hidayahnya Allah atau al-huda, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berharta tanpa petunjuk Allah, maka jadilah harta itu mencelakakan dirinya bukan hanya di dunia, terlebih nanti dahsyat pada hari kiamat. Orang yang berilmu dengan ilmunya tanpa disertai hidayah, Nabi katakan man izdada ilman wa lam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Tanpa hidayah, maka apapun ilmunya tersebut, pastilah ilmu itu tidak akan membuat dia dekat kepada Allah. Justru sebaliknya, ilmu itu akan membuat dia semakin kufur dan jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'alukal huda. Mana yang kedua? Al-afaf. Kita minta, Rasul berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa menjadikan dirinya orang yang afaf, orang yang menjaga diri daripada perbuatan-perbuatan yang tidak berguna, daripada senda gurau yang tidak bermanfaat apa-apa, daripada perkara-perkara yang lebih banyak madaratnya ketimbang manfaatnya. Karena agama membenci perkara-perkara yang membuang waktu, perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuk dunia, terlebih nanti untuk akhirat. Tanda-tanda orang yang beriman itu, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Yakni orang-orang mukmin yang beruntung itu, yang akan mendapatkan warisan surga itu, yang akan Allah wariskan Firdaus kepadanya adalah mereka orang-orang yang meninggalkan senda gurau, yang meninggalkan main-main dalam urusan agama.
Al-afaf itu merupakan jawaban dari semua itu, bahwa berpegang teguh kepada agama, bahwa istiqomah dalam menjalani keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah akan menjadikan kita orang-orang yang dekat kepada Allah Jalla Jalaluh. Mana yang ketiga, al-ghina. Inilah yang senantiasa diminta oleh Nabi kepada Rabbnya, yakni Allah Jalla Jalaluh. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang kaya. Mungkin kalimat ghina atau kalimat kaya yang terngiang di telinga kita bahwa Nabi meminta kekayaan. Oh tidak. Kita tahu bagaimana ketika Nabi ditawarkan, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, apa yang kau minta pasti akan diberi ya Muhammad, sampai kau merasa puas. Coba bayangkan, kalau Nabi orang yang materialistis, yang mengukur kekayaan itu dengan harta, jabatan, kedudukan dan lain sebagainya, maka pastilah Nabi akan meminta kekayaan. Toh pada kenyataannya ketika ditawarkan gunung Uhud menjadi emas, Nabi menolak itu semua. Jadi al-ghina yang Nabi minta kepada Allah adalah kekayaan hati dan nurani. Al-ghina yang setiap hari, kata Abdullah bin Mas'ud, Nabi panjatkan dalam doa-doanya adalah al-ghina di mana dia tidak dihinakan oleh manusia. Tidak punya, tidak mengharuskan kita menjadi orang yang hina. Tidak mampu, tidak menyebabkan diri kita menjadi orang yang rendah di hadapan manusia yang lain. Kita masih punya muru'ah, kita masih punya harga diri, bahwa dengan muru'ah, dengan harga diri itulah insya Allah, sekalipun harta kita tidak terlalu banyak, sekalipun kedudukan kita tidak terlalu tinggi, tetapi Allah jaga karisma kita, Allah jaga harga diri kita, dan orang lain tidak merendahkan kita. Oleh sebab itu, jikalau kita tidak ingin direndahkan, dekatlah kita selalu kepada Zat yang Maha Tinggi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina, dan Allah mintalah kepada Allah ketakwaan yang kuat selalu. Mudah-mudahan dengan itu semua kita menjadi orang-orang yang hidup dalam ridhonya, hidup dalam ampunannya, hidup dalam rahmatnya. Selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah, Allah terima puasa kita, solat kita, sujud kita. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.